Masjid ini hasil merampas tanahku. Ternyata sudah 2 orang yang menguasai tanahku ini. Yang seharusnya menjadi hak saya, hak kami bertiga. Kami yatim piatu yang disingkirkan. Kami masih bertiga, adikku dan kakakku Tamis yang nomor 3 yang ODGJ. Dulu rumah aku di tengah-tengah sini digusur, dibikin masjid, sekolahan, dan sekolahan ini dulunya di halaman Kamalin. Setelah ibu aku meninggal semuanya dipindah di sini, tanahku dirampasnya. Ini yang seharusnya menjadi bagian saya bertiga. Kamalin udah mendapatkan bagiannya sendiri 1/4 hektar berdua dengan Siti Rumi. Kami masih bertiga, Tamyes, saya, Maskur. Rumah kami di tengah-tengah sini digusur. Ini dibuat kepentingan umum. Setelah ibu aku meninggal, mereka membuat bangunan di sini beramai-ramai tanpa musyawarah. Saya nggak diberitahu sama sekali. Tahu-tahu rumah saya udah nggak ada, hilang. Saya kerja di Jakarta jadi ART. Saya pulang, rumahku udah nggak ada. Setelah bangunan ini jadi, saya dikejar-kejar, dipaksa tanda tangan. Saya nggak mau. Saya lari, saya numpang di rumah Basir. Didatengin Kamalin serombongan, tak anak buahnya. Saya sembunyi di kamar dan saya dengerin apa pembicaraan mereka. Basir masih menutup-nutupinya. Setelah Kamalin pulang, Basir bilang orangnya nggak ada, lagi main rumah temennya. Kamalin pulang. Besoknya lagi Kamalin datang serombongan. Basirnya dibayar. Saya sembunyi di kamar lagi, saya dengerin semua pembicaraan mereka. Basir dikasih uang, suruh ngasih saya separuhnya, tapi nggak dikasih saya uang itu. Kayaknya zaman dulu itu tahun, kalau nggak salah tahun 2007. Ibu saya soalnya meninggal 2005, bapak saya meninggal tahun 87. Saya masih kecil, saya belum ngerti apa-apa dulu, belum ngerti tentang hukum. Ya, Basirnya dibayar, suruh bujuk saya. Akhirnya Basir mau. Terus Kamalin pulang, saya keluar dari kamar, saya tanya, tadi aku dengar dikasih uang suruh tanda tangan. Nah, Basirnya jawab, tanda tangan aja minta uang. Katanya gitu. Aku tahu uang itu dibawa Basir, nggak dikasihin saya. Kalau saya coba lihat, ya suruh tanda tangan mana? Kertas itu dikasihin saya bawa kabur. Saya 2 malam nggak pulang, nginep di rumah teman aku. Besoknya saya pulang ke rumah Basir mau ngambil pakaianku, mau berangkat ke Jakarta. Tapi saya udah dihadang Basir. Basir udah nyari-nyari aku 2 hari itu. Sampai samping rumah Basir, aku udah dihadang, ditanya mana suratnya kemarin. Udah saya kasih, saya bilang gitu. Saya langsung digampar, saya roboh, diseret, diinjek-injek. Di halaman itu posisinya, ditonton orang banyak, tetangganya semuanya nonton habis maghrib itu. Terus Basir itu kalap karena dia merasa dibayar, jadi saya diseret, diinjek-injek. Kalau nggak ada yang narik Basir, saya udah mati kali. Tetangganya itu keluar, langsung Basirnya ditarik. Saya udah babak belur, diseret berapa meter gitulah. Akhirnya udah malam jam 9 jam berapa itu Kamalin datang serombongan. Saya dipaksa dan tanda tangan. Saya tetap nggak mau. Diancam-ancam sama anaknya Kamalin itu, awas kalau nggak mau tanda tangan. Polisi pun saya nggak takut, dia gitu semuanya. Bujuk saya, suruh menyerah. Saya cuma nangis saja, badan saya udah sakit semua, babak belur. Saya mau tinggal di mana? Akhirnya saya berpikir dulu. Saya kakaknya seharusnya melindungi adiknya, tapi mereka menyingkirkan adiknya dan bekerja sama rame-rame. Bahkan Mbak Kamalin itu menyuruh aku pergi dari kampung halamanku. Katanya saya mau dikasih 10 meter, saya suruh pergi dari kampung halamanku. Saya nggak mau, 10 meter kan nggak bisa buat beli pekarangan lain. Nggak bisa buat beli pekarangan lagi. Lainnya semuanya mendapatkan 1/4/2. Kalau ini 1/4 kan harusnya bagian kita bertiga. Kita masih 3, masih kurang kan? Kalau lainnya 1/4/2. Karena udah nggak ada lagi, tinggal ini.
tapi dikuasai Kamalin, diserahkan ke masyarakat semuanya. Bahkan masyarakat antusias pengen menguasainya, bekerja sama untuk menyingkirkan aku. Bahkan saya difitnahnya, saya dibilang gila biar orang gak percaya sama saya. Setelah aku dipukulin, saya cuma nangis saja di kamar-kamarin itu, di kamarnya Basir, rumah Basir itu. Saya mau tinggal di mana, cuma nangis gitu. Akhirnya beberapa saya minta dipijitin, terus diantar ke tukang pijat. Terus beberapa hari kemudian saya keluar, saya ke kantor camat, kan dekat dari rumah Basir itu ke kantor camat dari Endang Rejo ke Donarum, dekat Basir lewat kebun orang. Saya ngomong sama Pak Camat, saya dipukulin kakak saya, dipaksa tanda tangan. Pak Camatnya jawab kayak gitu, ngomongnya sama polisi. Terus akhirnya saya keluar dari rumah Basir, saya pulang ke rumahku, tapi sama adekku nggak boleh. Rumahku digusur itu kan nggak dikasih ganti, cuma dikasih ganti satu kamar buat maskur aja, itu pun tanpa tutup pintu jendela. Jadi kalau saya pulang nggak boleh, jadi saya cuma numpang di tempat orang lain, tempat makmi itu yang deket gereja itu. Rumahnya dulu gubuk, sekarang udah bagus, dapat bantuan dari dewan, anggota dewan itu. Sekarang udah dibetulin, dulu rumahnya gubuk, kalau hujan bocor saya tidurnya di situ. Kalau pulang ke rumah Mama Maskur tuh kan nggak boleh, kata rumah dia. Terus gak ada kamarnya cuma satu, tempatin dia aja, itu pun tanpa tutup pintu jendela. Akhirnya saya kerja di Jakarta puluhan tahun. Akhirnya aku pasang jendela semuanya, aku bagusin semuanya. Ini sekarang masih bata ini rumahku. Ini saya cuma numpang di pinggir ini sekolahan, ini masjid, ini tempat parkiran motor. Terus belakang sekolahan itu kandang sapi anaknya Kamalin, semuanya belakang sekolah itu berapa meter dikuasai Kamalin semua. Ternyata sekarang aku baru tahu bahwa halamanku ini, tanahku ini udah di masjidnya, dulu musola, masih masjid kecil gitu, udah diwakafin Sumati tahun 91. Padahal Sumati itu siapa? Dia cuma mantu berani-beraninya menguasai tanahku tanpa saya dikasih tahu. Namanya wakaf tuh harus keluarga tahu semuanya kan. Kalau nggak ada yang tahu secara nyuri sembunyi-sembunyi, apakah itu sah? Terus yang kedua, ini tahun 2004 ternyata aku membaca surat-suratnya itu Kamalin yang wakafin tanpa sepengetahuan saya. Nggak ada yang tahu lainnya. Kan aneh, wakaf kok nggak ada yang tahu, kok diterima ya? Aneh, apa itu sah? Saya berontak sekarang itu. Apakah wakaf bukan atas nama bapakku, atas nama Kamalin dan Sumati, apa itu sah? Tanpa sepengetahuan saya. Namanya wakaf tuh ahli waris kan harus tahu semuanya. Ya, setelah saya keluar dari rumah Basir kulaporin polisi karena Pak Camat bilang kayak gitu, ngadunya ke polisi. Saya berdiri di depan polisi itu, cuma berdiri aja, saya ngomong saya dipukulin kakak saya, langsung dicatat di tangan. Nggak apa-apa, tapi kejadiannya udah lama, nggak kemarin, udah berapa minggu gitu, nggak apa-apa, ditangani. Giliran Basir diambil polisi, dia dikasih surat panggilan, nggak mau datang. 2 kali kasih surat panggilan, saya dijemput polisi, baru di kantor polisi udah malam, sama Lamin sama Supri tentara itu dikeluarin. Saya di malam Lamin dipanggil polisi itu, semua orang datengin saya. Saya gemeteran, ngaplok, saya mau sembunyi di mana? Rumahku, aku di tempat Maskur ini nggak ada kamarnya, saya cuma di depan pintu tidurnya, itu pun nggak ada kamarnya. Jadi rumahku didorong-dorong, pintuku didorong-dorong orang, Pak Umar, Pak Marto, semua orang datengin saya, suruh ngeluarin Basir. Saya nggak mau, saya sembunyi di mana? Saya ngoplok, gemeteran. Rumahku nggak ada kamarnya, aku cuma di depan pintu, terus jendelanya itu cuma dipalang-palang pakai bambu aja. Tapi jadi kan rumahku cuma pintunya didorong kan bisa, terus orang pada masuk suruh ngeluarin, aku dibilang suruh ngeluarin Basir. Aku gemeteran, ngoplok. Ya sebenarnya saya juga nggak tega dengar kakakku dipanggil polisi, tapi dia tega sama saya cuma demi uang. Semuanya bekerja sama untuk menyingkirkan saya
Bahkan saya itu orang-orang udah pada ngumpul di rumah Kamalin, saya belum mau, saya nggak mau suruh ngeluarin basir. Mereka udah pada ngumpul di rumah Kamalin. Sigro Umar, Sigro itu dulu sebagai lurah, terus Umar itu sebagai kepala dusun. Seharusnya mereka melarang terjadinya pembangunan ini, karena mereka semuanya tahu adiknya masih ada 3 yang tinggal di halaman rumah ini. Kok rumahnya digusur terus bikinin bangunan, kok malah mereka bekerja sama, sangat antusias pengen menguasainya. Harusnya dia mencegah terjadinya ini, tapi mereka malah bekerja sama. Bahkan mereka udah ngumpul di rumah Kamalin, udah pada tanda tangan tanpa ada saya. Akhirnya kan mau nggak mau saya dipaksa lamin, didatengin semua orang, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, suruh mau ngeluarin basir, katanya mau dikasih uang, dijanjiin Siti Kayatun, Rumni, Supri, tentara itu semuanya. Ini kakak saya harus merawat kakak saya ini yang ODGJ, ini Tamyiz. Saya sendirian cari nafkah sendiri, tanah saya dikuasai, saya masih bertiga dengan Tamyiz ini. Mas Kur ini kakak saya yang ODGJ, dulu tamatan PGA minta kuliah nggak keturutan. Itu kakak saya yang nomor 3, saya nomor 10. Kalau hidup semuanya yang meninggal 3, jadi tinggal 8. Itu kakakku yang 5 sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Kami masih bertiga, itu kakakku Tamyiz nomor 3 itu tadi, terus saya, terus Mas Kur. Tinggal ini tanahnya nggak ada lagi, dikuasai mereka semua, dibikin masjid, sekolahan. Padahal sekolahan ini dulunya di halaman Kamalin udah ada surat wakafnya. Kamalin nggak mau mengakuinya surat wakafnya, saya yang megang dulu, Pak Kasiran yang bawa, aku pinjem buat bukti. Sekarang saya yang bawa karena Pak Kasiran udah meninggal. Waktu itu dia bilang jangan kamu kasih kakak kamu dong. Enggak Pak, saya pinjem Pak buat bukti karena sekolah mau pindah di tempat saya. Akhirnya Pak Kasiran mati, saya meninggal, saya yang megang ini. Saya dikepung orang-orang suruh ngeluarin basir itu, saya nggak mau sebenarnya, tapi orang-orang udah ngumpul di rumah Kamal, udah pada tanda tangan, jadi nggak mau saya dibujuk, dirayu, dipaksa. Lamin datengin saya, katanya mau dikasih apa, uang. Lah, mau dikasih uang 2 juta kok dipotong dari tanahnya, itu kan nipu. Dikasih uang 2 juta, suruh ngeluarin basir dari tahanan, dikasih uang 2 juta dipotong dari tanahnya 8 meter, dibuat mengurusi Tamyiz. Jadi saya mengurus Tamyiz seumur hidup, cuma dikasih uang 2 juta. Tamyiz tak titipin di panti sosial, di yayasan itu. Saya harus ngirim uang tiap kak ini, kalau nggak ngirim uang di maki-maki. Ya gampang aja dia bilangnya gratis waktu saya mau nitipin. Ternyata kalau saya nggak ngirim uang, saya dimaki-maki, suruh mbak pulang kakakku Tamyiz. Akhirnya saya jemput, saya bawa pulang. Nggak diurus juga di sana, diterlantarin, tidur di lantai tanpa alas apapun, tidur di tanah, bokongnya korengan semua. Aku nggak tega. Di rumah dimanfaatin Yatun, istrinya Kamalin, didaftarin di kemiskinan, dapat beras tapi orangnya nggak dikasih makan, cuma maghrib aja ngasih makannya biar dilihat orang-orang di masjid yang ngasih makan. Terus minumnya air sumur, terus pakaiannya nggak pernah diganti, nggak pernah dicuciin. Nah, orang kayak gitu apa mana ngerti nyuci? Ya, saya melihat kakakku diperlakukan seperti itu, saya nggak tega. Saya berjuang untuk dia, saya titipin di yayasan, ternyata yayasan itu lama katanya janjinya gratis, ternyata enggak juga. Kalau saya nggak mengirim uang, saya dimaki-maki. Puluhan tahun, ibu saya meninggal 2005, bapak saya meninggal tahun 87, kan udah puluhan tahun aku tertekan. Semuanya dikuasai Kamalin, diberikan ke masyarakat buat kepentingan umum. Saya dipaksa mengeluarkan basir. Katanya mau dikasih uang, kok dikasih 2 juta dipotong dari tanahnya, itu bukan. Saya dulu belum mengerti tentang hukum, saya belum dewasa seperti sekarang, dan saya nggak sekolah tinggi, saya cuma SD aja nggak tamat, kelas 5 SD keluar. Ini sekarang Kamalin juga udah meninggal, Sumati juga udah meninggal, pokoknya setiap Basir juga udah meninggal. Setiap orang yang berusaha berpunya niat jahat kepadaku akhirnya mati duluan. Dia pengen menyingkirkan aku, ternyata dia duluan yang mati, karena Allah tuh nggak tidur, Allah maha tahu. Dan ini sekarang dikuasai orang-orang
yang berkuasa di masjid ini buat bisnis sekolah ini, yang dapat uang siapa ini? Pagi TK, sore TPA penuh kalau sore. Itu yang dapat uang siapa? Saya nggak makan pun nggak ada orang ngasih. Terus ini masjid ini tiap sholat Id aja dapat uang 7 juta. Saya nggak pernah dikasih, saya nggak makan, saya cuma numpang di pinggir ini rumahku yang bata ini. Terus zakat fitrah tuh dapat 2 ton. Saya bertiga fakir miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan apapun, tanahku yang dikuasai. Tapi saya nggak dapat bagian, sama semuanya beras tuh 2 ton dibagi rata semua, yang miskin yang kaya sama aja, nggak dibeda-bedain. Setiap rumah diantarin 50 kilo, kok saya cuma dikasih 1, terus saya nggak punya penghasilan apa-apa. Sekarang saya udah nggak punya apa-apa, nggak makan lah. Biasanya banyak tetangga yang ngasih panenan gitu, ini karena beras mahal nggak ada satupun orang ngasih, jadi nggak punya apa-apa. Mereka nggak ngerti fakir miskin yang kayak mana, nggak bisa bedain fakir miskin sama orang yang mampu, yang masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, masih punya penghasilan. Lah aku ngurus orang tua ODGJ gitu, terus aku sendiri sakit-sakitan, terus nggak punya penghasilan apapun, tanahku dikuasai. Makan dari mana? Saya harus cari nafkah sendiri, cuma jualan tumbuh-tumbuhan herbal. Ini kan nggak tiap hari ada orang beli. Jual tumbuh-tumbuhan herbal, nggak cari di pinggir-pinggir setiar, pinggir-pinggir ledeng, di kebun-kebun. Itu jual nggak tiap hari ada pembeli kan? Masa Allah Maha tahu ya Allah. Kenapa keadilan di Lampung ini? Saya cuma minta keadilan hak-hakku. Apakah sah masjid ini, sekolahan ini diwakafkan, tanah ini diwakafkan bukan atas nama bapakku, terus tanpa sepengetahuan saya dicurinya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Surat tanah ini cuma surat transmigrasi atas nama bapakku dulu, tapi bapakku dulu udah ganti punya orang. Apa itu sah? Saya minta keadilan, seadil-adilnya hak aku. Aku cuma minta keadilan hak-hakku untuk adik dan saya mengurus adik kakakku sendiri, atau cari nafkah sendiri. Lain yang ada yang peduli, yang udah mendapat bagian banyak-banyak, nggak ada yang pernah nengok ke rumahku satupun. Hidup matiku, kakakku sakit, aku sakit, mereka seneng. Aku minta bantuan orang-orang di halaman sini penuh orang, nggak ada yang mau ngantar aku ke rumah sakit. Kakakku Tamjas itu sakit, yang ODGJ tadi itu. Aku minta bantuan kepala dusunnya, suruh ngantar ke dokter juga nggak mau, alasan nggak di rumah. Saya juga minta bikinin KTP kakakku itu biar bisa bikin BPJS, juga nggak mau. Semuanya ku datengin RT, kepala dusun, lurah. Malah lurahnya kata-katanya nyakitin hati aku, katanya kalau keluarganya aja nggak ada yang peduli, gimana orang lain mau nolongin, katanya. Astagfirullah, saya langsung saya mau lapor, saya mau ke kecamatan, mau aku laporin, di sini nggak ada yang mau nganterin aku gitu, yang langsung ke kepala dusunnya besok. Mbak, besoknya masih bohong lagi, katanya yang tukang moto di kecamatan, libur, ada undangan. Aduh Pak Tamjas, udah aku cukur, udah aku mandi, udah aku dandanin, akhirnya diambil. Berarti itu kan bohong kan? Pas lurahnya aku maki-maki, kata-katain, Pak sampean itu lurah kok nggak ngerti ya Pak, padahal pemerintah tuh mendirikan panti sosial untuk menampung, menolongin orang-orang yang terlantar, yang keluarganya nggak peduli. Kalau keluarganya peduli kan nggak butuh pertolongan, aku gituin. Sampean lurah kok nggak ngerti, aku gituin. Aku WA gitu, dia diem aja. Sakit enggak? Ini tanahku yang dikuasai. Mereka orang-orang di masjid nggak ngerti, nggak bisa bedain fakir miskin. Padahal aku, adekku, kakakku di halamannya masjid tinggalnya ini miskin, fakir miskin, dan tanahnya dikuasai. Tapi zakat fitrah dibagikan ke semua orang yang mampu-mampu, semuanya sama. Mereka dapat 50 kilo, saya juga 50 kilo lah, kami bertiga. Mereka orang mampu-mampu, nggak ada yang
masih bisa kerja semuanya, nggak ada yang katanya udah nggak ada fakir miskin, jadi di sini dibagi rata sama. Berarti mereka tuh buta mata hatinya. Saya Mas Kortam Yasti fakir miskin, nggak punya apa-apa. Mereka lingkunganku ini punya motor, punya mobil. Saya nggak punya apa-apa. Sepeda, saya kenal ini cuma naik sepeda. Pengen punya motor nggak bisa, karena nggak punya apa-apa, buat makan aja susah. Saya cuma jualan online, tumbuh-tumbuhan herbal, nggak tiap hari ada pembeli. Gimana hukum di Indonesia ini? Hukum di Indonesia itu emang lemah. Siapa yang menang, siapa yang punya uang, itu berkuasa. Buktinya aja. Di sini pengacara yang untuk nolong bantu aku, tetap ketemu Lamin, udah nggak mau nolongin aku lagi. Karena Lamin itu berkuasa, dia orang pinter dulu, dia pernah jadi kepala desa. Itu yang bikin surat-surat tanahku ini, yang bikin surat janji-janji aku, dipaksa tanda tangan itu, dibohongin, dibohongin, katanya janji-janji mau dilindungin, mau dibikin tempat tinggal, mau dilindungin kalau dipukulin Maskur. Nggak ada orang saya disiksa Maskur itu kan sering nyiksa saya. Nggak ada orang nolongin saya satupun, nggak ada. Malah mereka nonton. Pernah aku diseret keluar gitu, orang-orang dari masjid cuma nonton Maskur. Mbak Yuni diseret cuma gitu aja. Bahkan setelah itu, setiap janji sini nggak pernah cuma janji gombal aja. Bahkan setelah itu saya disingkirin. Apapun yang ada di tanah ini aku nggak boleh makan. Pohon sawo pun, setiap sawoku buah aku mau jual. Aku waktu di rumah ngeliat sawoku buah mau aku jual. Lah, aku manggil tukang sawo udah manjat. Itu Sarno sama Jumiran keluar dari masjid bilang nggak boleh, itu punya masjid. Apakah ada masjid punya sawo ya? Kalau bukan orang-orangnya yang serakah, kalau mereka punya hati manusia, oh ya itu ya orang yatim piatu, nggak punya apa-apa, biar buat makan dia, buat belanja dia, kan gitu. Bahkan Warto yang tukang sapu itu jahatnya sama aku, naudzubillah. Tukangku aja waktu aku bikin rumah ini, ngambil air di masjid nggak boleh, waktu itu kemarau. Padahal ini tanahku, katanya udah dikasihin. Nggak tahu, orang tuaku udah nggak ada kok. Peraturan masjid ini berubah ya. Peraturan agama kok dirubah ya. Zaman bapakku, dari saya belum lahir, zakat fitrah tuh 2,5 kilo. Sekarang kalau nggak 3 kilo kurang katanya. Yang naikin zakat fitrah tuh siapa ya? Aku kaget, aku zakat fitrah di sini 2 kali. Biasanya aku di Jakarta, kerja di Jakarta, zakat fitrah aku di Jakarta. Giliran aku di rumah, aku zakat fitrah kok 3 kilo, kok sekarang zakat fitrah kok naik. Terus lebaran dapat 2 ton kok cuma dibagi-bagiin ke semua orang yang kaya-kaya sama rata. Saya bertiga harusnya kan dapatnya 3. Mereka berarti nggak bisa bedain fakir miskin yang mana, yatim piatu yang mana, nggak ngerti, disamaratakan. Jadi mereka dapat 50 kilo, saya juga cuma dapat segitu. Kami bertiga. Mereka orang setiap rumah diantarin satu karung gitu. Mereka masih bisa bekerja, masih punya penghasilan, masih ini kok sama rata. Hati mereka di mana ya? Aku yang di halaman masjid rumahku ini nih. Mereka nggak buta mata hati, nggak bisa melihat ya, katanya udah nggak ada fakir miskin. Apa aku nggak nangis, aku nggak makan, katanya nggak ada fakir miskin. Mereka orang semuanya punya mobil, punya motor, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya penghasilan apapun. Dan aku di masjid buat sekolah ini, hasilnya buat bisnis mereka, hasilnya dibagi bareng rame-rame. Ini mah hukum di Lampung ini, Indonesia hukum sangat lemah, nggak bisa menolongin saya. Yang menang berkuasa, dan setiap orang di sini yang punya uang. Buktinya aja kasus Joshua Sambo, itu yang menang, yang berkuasa, yang punya uang. Terus Jessica Kumala Wongso kopi cyanida, itu juga buktinya. Sekarang ternyata Jessica itu bukan nggak bersalah. Mereka yang salah, yang punya uang itu.
ditutup pakai uang. Ya Allah, negara ini negara apa? Indonesia ini hukum masih lemah. Aku cuma minta keadilan hak aku aja, nggak baca dari dulu ke sana sini, belum ketemu jalannya. Aku harus mengurus adik kakakku sendiri yang stres ODGJ, yang udah lansia, juga nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah, yang masker seumur hidup tidur aja. Dan aku dibuat begini. Apakah sah ya masjid ini buat sholat tiap hari? Hasil merampas orang miskin dan yatim piatu. Tempat pendidikan hasil merampas orang miskin dan yatim piatu. Tadinya di halaman Kamalin, surat wakafnya ada yang di halaman Kamalin, saya yang megang. Tapi orang nggak ada yang peduli, hukum pun juga nggak ada bergerak. Saya minta bantuan hukum kemana-mana, nggak ada yang bergerak. Semua tanpa uang. Nggak dianggap hukum Indonesia. Tolong Pak Jokowi tegakkan hukum di Indonesia. Tolong bantu saya fakir miskin yatim piatu, tapi nggak pernah mendapat keadilan hakku dan harus merawat adik kakakku 2. Nggak ada saudaraku satu pun yang mau nengok ke rumahku, datang ngasih apa, nggak ada. Yang ngasih orang-orang lain yang punya hati. Kadang-kadang punya makanan diantar ke rumahku, punya uang dikumpul, dititipin di warung dikit, sudah ngasih aku buat belanja. Itu yang punya hati, bukan orang deket sini yang jauh malahan. Yang orang-orang di masjid sini nggak ada yang punya hati manusia. Mereka keluargaku ada yang sakit seneng. Kalau keluargaku ini meninggal, mereka seneng kan? Emang mereka mau bekerja sama untuk menguasai semua ini, buat bisnis mereka, hasilnya mereka bagi-bagi gitu. Ini agama-agama sesat di sini nih. Ya orangnya rajin sih di masjid, karena pengen mendapatkan apa-apa gitu. Orang jadinya emang sangat suruh kumpulan apa, suruh bayar apa, emang sangat serempak. Terus hasilnya dari mereka bagi-bagi gitu. Ini bangunan masjid itu karena nggak cukup sekali setiap tahun renovasi. Jadi bekas-bekas rumahku dulu aja udah nggak ada. Aku pulang dari Jakarta aja bekas rumahku dulu itu udah nggak ada. Rumahku udah pindah di sini. Apakah sah? Semuanya hasil tipu daya. Terus yang ini buat parkiran ini waktu saya dirawat di RSCM, saya butuh tempat tinggal, butuh biaya uang untuk nyari tempat tinggal untuk nunggu panggilan operasi. Saya menjalani operasi tiroid yang kedua, 1 bulan tuh operasi 2 kali. Saya nelpon ke kampung, lamar Juki itu dulu pengurusnya. Oh, dia memanfaatin keadaan ini, dah nelpon saya. Kata mau dicarikan uang. Yang ini mau dibayarin biar depan masjid ini nggak tak bikin rumah, nggak tak diriin rumah, biar nggak nutupin masjidnya. Lah, ternyata uang itu nggak dikirim. Saya numpang di panti sosial. Kakakku Siti Hayatun yang datang ke Jakarta, ke rumah sakit itu cuma bawa uang 5 juta buat ongkos dia aja. Terus saya nggak ngerti, katanya uangnya nanti mau dikirim. Lagi nyari, belum ada, belum ini. Saya suruh tanda tangan. Saya orang bodoh. Saya nggak sekolah tinggi. Saya Hayatun itu sudah aku batalin, saya nggak mau. Karena dia nggak datang kan, aku udah numpang di panti sosial. Terus operasinya udah selesai, dia ngancam aku. Nggak tahu suami barunya itu atau dia, pokoknya pakai HP dia. Tapi awas kalau minta tolong lagi. Oh, pokoknya diancam-ancam. Saya udah habis bensin dari tulang bawang ke sini gini. Akhirnya kan merasa iba, coba dia. Terus ya udah kalau gitu biar dia datang. Aku coba dia mau nolongin aku sampai di mana. Ternyata dia datang cuma dikasih bawa uang 5 juta dari mantu itu. Sisanya nggak dikasih. Ini katanya mau dibayar 10 meter musuh 22. Katanya. Saya butuh uang buat nyari tempat tinggal, nggak dikirim-kirim. Saya numpang di panti sosial. Sampai di panti sosial, Hayatun juga bohongin aku, katanya uangnya nanti mau dikirim. Terus uang yang dipegang Hayatun nggak dikasihin aku.
Udah aku wanti-wanti, itu uang saya jangan kamu kasih laki kamu. Suaminya suami baru itu, kenalnya dari saya juga ditikung dia karena laki-laki itu cuma mau numpang hidup. Dan ini kakakku janda punya ke luar negeri, ke Arab 3 kali, suaminya baru meninggal. Kakakku gatel, jadi laki-laki itu nelpon aku nggak ada, kakakku yang angkat HP ku, terus kakakku mengenalkan diri janda, suaminya meninggal. Ya laki-laki itu langsung WA chat SMS-an sama kakakku, terus aku baca tuh, oh, kamu sekarang ini sama kakakku ya. Ya udah, kakakku kaya kok, ke Arab 3 kali. Dia ngaku-ngakunya polisi, punya rumah di Kota Bumi, ternyata tukang ngepel di kantor polisi. Dia nipu, kakak kurang bodoh, dibohongin aja. Kalau dia nelpon aku katanya ini polisi ini, kamu diem, aku nggak punya adik, kamu pulang sana gitu. Polisi Bandar Jaya saya kenal semua. Ternyata aku tanya ke polisi Bandar Jaya, polisi ngakak semua, ludes harta kakakmu nikah sama Cahyo. Bapak kenal, ketawa aja. Ternyata Cahyo itu katanya tukang ngepel di kantor polisi, tukang becak ya. Mampus lah, Jawa cuma mau numpang hidup di rumah kakakku. Akhirnya pisah sekarang. Kakakku nggak tahu, katanya udah kawin lagi. Itu nipu saya, uangnya dihabisin Cahyo suaminya itu. Nggak ngurus aku sama sekali, katanya mau jemput aku lagi kalau aku udah pulang dari panti. Ya saya habis operasi nggak mungkin saya pulang, habis kan harus kontrol lagi, harus buka benang, cabut benang. Masa diajak pulang? Ya nggak mungkin, ya saya milih tinggal di panti kalau belum selesai urusanku di rumah sakit. Ternyata dia nggak ngurus aku sama sekali, nggak nengok aku sama sekali. Aku pulang nggak mau jemput aku sama sekali, nggak sama sekali, nggak pernah ke rumah, nggak pernah nengok. Gila, sekarang udah puluhan tahun, udah 7 tahun, mulai tahun kemarin tuh Basir meninggal, dia datang ke sini. Ya aku ngamuk-ngamuk, mana uangku, aku gituin. Aduh Ti, udah lama kok kamu sih. Emang kalau udah lama selesai urusannya aku nggak akan ikhlas sampai kapanpun. Cuma ngasih itu Marjuki itu. Ternyata ya saya teriak-teriak, aku batalin, aku nggak mau. Tak tunggu-tunggu saya di panti itu, tak suruh ngirim, katanya nggak mau ngirim kalau nggak pulang. Ternyata nipu kan, aku nggak mau, janjinya kan dikirim, aku kan butuh uang di Jakarta. Kalau nggak dikirim ya udah aku batalin. Marjukin jawab nggak mau. Kalau kamu nggak mau, uang kamu hilang. Kalau kamu kan udah tanda tangan, katanya gitu. Saya orang bodoh, disuruh tanda tangan kayak tuh. Saya masih sakit, masih dirawat, saya nurut aja. Ternyata semuanya penipu. Apa itu sah? Cara-cara mereka semuanya nipu. Katanya caranya Marjuki ngerayu-ngerayunya saya, nanti dibantuin bikin rumah. Kalau kamu mau yang depan masjid ini jangan kamu diriin rumah, aku bayarin. Nanti kalau bikin rumah ternyata bukan dibantuin. Nggak ada satupun yang bantuin saya bikin rumah ini. Nih, gubukku ini, masih bata ini. Satupun nggak ada yang bantuin, ternyata saya malah diusir. Istrinya Marjuki namanya Marmi itu dulu dia pengurusnya. Dia ngusir saya. Katanya kamu udah nggak punya apa-apa, Le. Ini udah dikasihin semuanya tanah ini. Apa nggak kurang ajar? Yang ngasihin siapa? Yang ngasihin Kamalin, apa itu sah? Ini wakaf, ini yang wakafin Kamalin sama Sumati, bukan orang tuaku. Sedang mereka itu udah dapat, Kamalin udah dapat bagiannya sama Siti Rumni itu 1/4 hektar. Siti Rumni itu istrinya Sumati. Yang kakakku yang Siti Rumni itu juga jahatnya, dua-duanya yang belakangku itu sebelahan aku tuh 1/4 hektar Kamalin masih Siti Rumni. Lah ini belakangnya 1/4, kami masih bertiga. Dikuasai Kamalin, semua diserahkan ke masyarakat. Sekarang Kamalin udah meninggal, Sumati udah meninggal, yang berkuasa orang-orang. Mereka buta mata hatinya. Kami yatim piatu, fakir miskin, gak punya apa-apa. Katanya gak ada fakir miskin. Zakat fitrah dibagiin rata semuanya ke semua orang. Aku cuma minta keadilan hak-hakku kepada penegak hukum di Lampung, di Indonesia ini, khususnya di Lampung. Tapi sampai sekarang saya belum dapat keadilan. Kenapa hukum ini bisa dibeli, dijual belikan? Indonesia ini hukum emang enggak? Hukum Indonesia masih lemah. Siapa yang punya uang itu menang. Pengacara di Lampung Tengah ini semuanya kenal dengan Lamin. Lamin yang ngaku-ngaku punya sekolahan di sini ini dulu. Dia yang bikin surat-surat semuanya tuh Lamin. Dia yang nyari-nyari bantuan buat sekolahan ini dulu Lamin. Dan dia di mana-mana ngaku punya sekolahan ini.
Jadi semuanya pengacara di Lampung Tengah kenal sama Lamin. Kalau udah ketemu sama Lamin udah nggak membantuin aku. Dan surat-surat itu, surat wakaf, surat yang aku suruh tanda tangan dikasih uang 2 juta katanya, suruh ngeluarin pasir, ternyata dipotong dari tanah 8 meter dan dibuat mengurusi tamyiz. Itu Lamin semua yang megang. Kalau Lamin udah nunjuk-nunjukin itu, mereka orang udah nggak membantuin aku. Padahal itu caranya nipu semua. Terus wakaf ini bukan atas nama orang tuaku, apa itu sah? Begitu semuanya. Begitu Kementerian Hukum Indonesia, khususnya di Lampung. Ini semua ceritaku. Aku hanya minta bantuan hukum yang seadil-adilnya. Aku meminta hak-hakku yang seadil-adilnya karena aku merawat tamyiz dan masker sendirian. Gak ada seorang pun yang mau peduli. Aku gak makan juga gak ada orang ngasih. Masjid ini penghasilannya gede. Tapi dibagi-bagi mereka, bukan buat saya. Kulan ini juga tolong Kemenkumham seluruh Indonesia dan khususnya di Lampung, tolong bantu saya. Pak Jokowi, tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Saya juga minta keadilan hak aku. Saya fakir miskin dan yatim piatu, gak punya penghasilan apapun. Tolong Pak Jokowi tegakkan hukum di Indonesia dan khususnya di Lampung. Hanya itu pintaku. Dan di belakang masjid itu buat kandang sapi. Belakang sekolahan itu dikuasai Kamalin. Kamalinnya udah meninggal, anaknya dan istrinya. Anaknya yang buat kandang sapi di belakang sekolahan itu. Tolong Pak Jokowi, tegakkan hukum di Indonesia, khususnya di Lampung, Kemenkumham Lampung. Saya cuma butuh bantuan, cuma minta keadilan hak-hakku. Terima kasih dari saya.